adalah cara mereka menjaga iman di tengah penghinaan. Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam, dianggap tidak berharga di mata masyarakat jahiliyah. Namun ketika ia mengucapkan Ahad, Ahad, keteguhan imannya mengguncang langit. Rasulullah bersaksi mendengar langkah Bilal di surga. Bukankah ini bukti bahwa hinaan manusia tidak bisa menurunkan harga diri seorang hamba yang berpegang teguh pada iman? Atau kisah Abdullah bin Mas'ud, tubuhnya kecil, betisnya kurus hingga para sahabat menertawakannya. Tetapi Rasulullah berkata, betisnya lebih berat dari gunung Uhud di sisi Allah. Manusia menilai fisik, Allah menilai hati. Itulah pelajaran yang harus kita tanamkan. Dan kisah keluarga Yasir yang disiksa hingga Sumayyah, Ibunda Ammar, menjadi syahidah pertama. Mereka diremehkan, dianggap hina, tidak punya pelindung. Tetapi Rasulullah menenangkan mereka dengan sabda, sabar wahai keluarga Yasir, surga telah menanti kalian. Dunia menganggap hina, tetapi Allah menjanjikan kemuliaan abadi. Semua kisah itu mengajarkan satu hal penting. Kemuliaan tidak pernah ditentukan oleh pandangan manusia. Harga diri sejati lahir dari iman, kesabaran, dan ketaatan. Kadang manusia bisa begitu kejam dengan ucapannya. Satu kalimat merendahkan mampu menusuk hati lebih dalam daripada ribuan pisau. Ada orang yang sengaja menjatuhkanmu dengan komentar pedas. Ada pula yang melakukannya dengan sindiran halus namun menusuk. Anehnya mereka tidak pernah sadar betapa berat luka yang mereka tinggalkan. Namun justru disitulah letak rahasia kehidupan. Luka karena manusia seringkali menjadi jalan untuk kita lebih dekat dengan Allah. Sebab saat semua pintu penghargaan manusia tertutup, hanya satu pintu yang tersisa, pintu Allah. Dan sesungguhnya itulah pintu yang paling utama. Bayangkan bila semua orang memuji, semua orang mengagungkanmu, semua orang menyanjungmu. Mungkin hatimu akan mudah terperangkap dalam kesombongan. Lupa bahwa semua nikmat itu hanyalah titipan. Lupa bahwa hakikat kita hanyalah hamba. Tetapi ketika manusia menghina, menolak, merendahkan, justru itu menjadi pengingat agar hati kembali tunduk. Agar jiwa kembali menyadari bahwa nilai sejati bukan di mata mereka, melainkan di sisi Allah. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta manusia, melainkan hati dan amal mereka. Sebuah kalimat sederhana, tetapi jika direnungkan dalam-dalam, ia mampu membalikkan cara pandang kita tentang arti harga diri. Betapa sering manusia terjebak pada penampilan luar, pakaian, rumah, kendaraan, gelar, padahal Allah sama sekali tidak menilai dari itu semua. Yang Allah lihat adalah hatimu. Seberapa ikhlas engkau beramal, seberapa tulus engkau mencintai, seberapa besar kesabaranmu dalam menghadapi cobaan. Maka jika engkau diremehkan karena penampilan sederhana, ingatlah, Allah tidak pernah menilai pakaianmu. Jika engkau dianggap rendah karena harta sedikit, ingatlah, Allah tidak pernah menakar dengan jumlah saldo bankmu. Jika engkau diremehkan karena tidak punya jabatan, ingatlah, Allah tidak pernah mengukur derajat dengan kursi kekuasaan. Nilai dirimu jauh lebih tinggi daripada semua itu. Selama engkau menjaga hati dan amal salehmu. Ada sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi yang tidak terkenal, tidak kaya. Ada bahkan penampilannya sangat sederhana. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa doanya mustajab. Amalnya sangat diridai Allah. Para sahabat lain terkejut, karena selama ini mereka tidak pernah menganggapnya istimewa. Dari sinilah kita belajar bahwa kemuliaan sejati sering tersembunyi di balik kesederhanaan, bahkan terkadang dibungkus dengan kerendahan di mata manusia. Jika engkau pernah merasa sendirian, tidak dianggap bahkan direndahkan, mungkin itulah jalan Allah sedang menyiapkan kemuliaan untukmu. Mungkin Allah sedang menjauhkanmu dari ketergantungan kepada manusia, agar hatimu hanya bersandar kepadanya. Jangan pernah salah paham terhadap rencananya. Apa yang tampak seperti penghinaan bisa jadi adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Apa yang terlihat seperti kerugian bisa jadi adalah pintu menuju keberkahan yang lebih besar. Bukankah Nabi Yusuf harus melewati fitnah dan penjara sebelum akhirnya duduk di kursi kemuliaan? Bukankah Rasulullah harus melewati caci maki, pengasingan, bahkan ancaman pembunuhan sebelum akhirnya Islam berjaya? Semua proses itu terlihat menyakitkan, tetapi ternyata itulah jalan Allah meninggikan derajat mereka. Begitu juga denganmu. Jangan biarkan hinaan manusia membuatmu merasa rendah di hadapan Allah. Jangan biarkan ejekan mereka membuatmu lupa bahwa engkau hamba yang mulia di sisinya. Ingatlah, nilai dirimu tidak pernah berkurang hanya karena mulut manusia. Yang bisa mengurangi nilai dirimu hanyalah jika engkau menjauh dari Allah, jika engkau kehilangan takwa, jika engkau melalaikan ibadah, jika engkau meremehkan doa, ketika engkau merasa tidak dianggap,
Lakukan satu hal, mendekatlah lebih dalam kepada Allah. Angkat tanganmu dalam doa, biarkan air matamu jatuh di sepertiga malam. Biarkan hatimu tenang dalam sujud panjang. Saat itu, engkau akan menyadari bahwa manusia bisa saja melupakanmu, tetapi Allah tidak pernah sekalipun meninggalkanmu. Hidup adalah perjalanan yang tidak selalu indah di mata manusia. Ada saat engkau dipuji, ada saat engkau dijatuhkan, ada masa di mana engkau ditinggikan, ada masa pula engkau dianggap tidak ada artinya. Semua itu adalah bagian dari siklus kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos darinya. Namun, ada satu kebenaran yang harus kau genggam erat. Engkau tidak pernah sendirian. Allah selalu tahu setiap luka yang engkau sembunyikan. Dia tahu setiap tetes air mata yang jatuh tanpa saksi. Dia tahu setiap kali engkau menahan diri untuk tidak membalas meski hatimu hancur. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Jangan biarkan dunia mencuri keyakinanmu. Jangan biarkan ucapan orang lain membuatmu ragu akan nilai dirimu. Ingatlah, engkau adalah ciptaan Allah yang penuh dengan kehormatan. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Itu artinya, sejak awal engkau sudah membawa kemuliaan. Tidak ada yang bisa menghapus kemuliaan itu kecuali jika engkau sendiri yang meninggalkannya. Maka ketika dunia meremehkanmu, jadikan itu sebagai alasan untuk semakin dekat kepada Allah. Biarkan hinaan menjadi cambuk agar engkau lebih sabar. Biarkan penolakan menjadi jalan agar engkau lebih ikhlas. Biarkan kesepian menjadi ruang agar engkau lebih khusyuk dalam doa. Sebab sesungguhnya, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang hatinya lembut, sabar, dan penuh harap hanya kepadanya. Bayangkan betapa tenangnya hidup jika engkau sudah tidak lagi bergantung pada penilaian manusia. Pujian tidak membuatmu terbang, hinaan tidak membuatmu jatuh. Engkau berdiri teguh di atas keyakinan bahwa harga dirimu hanya ditentukan oleh Allah. Itulah kebebasan sejati. Itulah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Orang-orang mungkin menertawakanmu sekarang, tetapi Allah bisa mengangkatmu esok hari di hadapan mereka. Orang-orang mungkin menolakmu hari ini, tetapi Allah bisa membuka jalan, rezeki dan kemuliaan yang tidak pernah mereka bayangkan, sebab kuasa Allah tidak pernah terikat pada kata manusia. Ketika Dia berkehendak meninggikan seorang hamba, tidak ada yang bisa menghalangi. Sungguh engkau tidak perlu sibuk membuktikan diri di hadapan manusia. Engkau hanya perlu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Sebab jika Allah sudah ridha, dunia pun akan berubah. Bukankah begitu banyak kisah orang yang dulunya dihina, kemudian diangkat derajatnya setinggi-tingginya? Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang dulunya diagungkan, lalu jatuh hina tanpa sisa. Semua itu adalah tanda bahwa manusia tidak pernah benar-benar berkuasa atas nilai dirimu. Maka jagalah dirimu dengan sabar, tegakkan kepalamu dengan doa, kuatkan langkahmu dengan keyakinan. Biarkan Allah yang menjadi pembela dan penolongmu, karena ketika Allah bersamamu, tidak ada satupun ucapan manusia yang bisa menjatuhkanmu. Jika hari ini engkau merasa tidak dianggap, jangan bersedih. Itu bukan berarti engkau tidak berharga. Itu hanyalah cara Allah membersihkan hatimu dari ketergantungan kepada manusia. Jika hari ini engkau diremehkan, jangan putus asa. Itu hanyalah jalan agar engkau belajar menundukkan diri hanya kepada Allah. Jika hari ini engkau merasa sendirian, jangan takut. Sebab sesungguhnya Allah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Kuatkan dirimu, karena ujian ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Jangan berhenti melangkah karena Allah sedang menuntunmu. Jangan menyerah, karena di balik semua ini ada hadiah besar yang telah Allah siapkan. Dan ketika tiba saatnya, engkau akan menyadari semua rasa sakit, semua penghinaan, semua air mata, semuanya tidak sia-sia. Semua itu hanyalah batu pijakan menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Maka tenangkan hatimu. Engkau tetap berharga, bahkan sangat berharga di sisi Allah. Meski dunia menutup mata, meski manusia berpaling, Allah selalu melihatmu. Allah selalu mencintaimu. Allah selalu menjagamu.